Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Apa kabar di pagi hari yang cerah ini? Sehat? Semangat? Sebelum kita memulai dengan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anakku sekalian, hari ini kita akan memasuki pelajaran kita hari ini, yaitu tema 3, subtemanya 1, PB yang kelima. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengetahui bagian benda dari kaca, logam, dan karet. Kemudian mengukur benda-benda serta manfaat daripada bermusyawarah. Tahukah kalian, anak-anakku sekalian, bahan yang dibuat dari benda? Coba kita perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda yang kamu gunakan sehari-hari, adakah benda yang bukan dari plastik, kayu, dan kertas, serta karet? Ada benda-benda yang terbuat dari kaca, gelas, misalnya ini gelas, kemudian ada mangkok, kemudian ada piring, ini umpamanya yang terbuat dari kaca. Juga ada kacamata, ini dia kacamatanya, semuanya ini terbuat dari kaca. Ada juga akuarium, jendela rumah, semua itu terbuat dari kaca. Tahukah anak-anakku sekalian, kaca memiliki sifat? Ada yang tahu? Kaca ini memiliki sifat kedap air. Apa itu kedap air? Kedap air itu tidak tembus air, tidak mengendap air. Kemudian dia tembus cahaya. Seumpama ini gelas. Gelas ini dapat kita melihat langsung kepada depan kita, di hadapan kita. Siapa nampak ini kaca, tembus cahaya, tidak ada penghalang. Inilah sifat daripada kaca tersebut. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kaca digunakan untuk membuat benda tahan air. Maka dari itu, kaca itu mudah pecah. Maka hati-hati dalam kita bermain dengan menggunakan benda yang dari kaca. Juga ada di sekitar kita itu benda yang terbuat dari logam. Seumpamanya benda yang terbuat dari logam antaranya sendok. Ini adalah yang terbuat dari logam. Gembok juga ini terbuat dari logam. Juga ada kuali, tempat pengorengan. Ini juga terbuat dari logam. Dan banyak sekali benda-benda yang terbuat dari logam. Seumpama kerangka mobil, kerangka daripada motor. Itu banyak sekali benda-benda yang terbuat dari logam. Mengapa benda-benda itu terbuat dari logam? Ada yang tahu di antara anak-anakku? Karena benda tersebut memiliki sifat kuat. Kemudian dapat dibentuk penghantar panas yang baik. Maka logam itu dibuat untuk kita, orang tua kita, memasak nasi, menanak nasi. Anak-anakku sekalian, juga ada benda yang terbuat dari karet. Misalnya penghapus. Ada juga ini bat daripada pemain tenis meja.
Penghapus ini juga, benda ini terbuat dari karet. Ini penghapus, ini juga penghapus yang terbuat dari karet. Dan banyak, ada sandal, gelang anak-anak, bola, dan banyak lagi yang bahan yang terbuat dari karet. Ban mobil, ban daripada kereta, sepeda. Bagaimana dengan sifat karet? Anak-anakku tahu sifat karet? Karet memiliki sifat lentur. Kemudian mudah terbakar, kedap air. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, karet jangan kita dekat dengan api. Jangan sering kita jemur di matahari, karena sifat karet cepat lentur, berkurut, dari panjang menjadi pendek, dari kuat menjadi putus. Maka anak-anakku sekalian, hati-hati kalau ada benda yang terbuat dari karet, jauhkan dari api. Nah, anak-anakku sekalian, sesudah kita mempelajari benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, serta karet, sekarang mari kita amati benda-benda di sekitar kita. Adakah benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet? Tuliskan pada tabel di bawah ini. Misalnya nomor 1 namanya misalnya cermin. Dan dia bahan pembentuknya dari mana? Misalnya cermin, bahan pembentuknya dari mana? Misalnya cermin, bahan pembentuknya dari kaca. Ya, sedangkan untuk ini tugas daripada anak-anakku sekalian untuk menulis, mencari benda-benda yang terbuat dari kaca. Bapak sudah sarankan satu, misalnya cermin itu bentuknya, bahan pembentuknya dari kaca. Tugas anak-anakku untuk melihat, mencari benda-benda yang lain yang bahan pembentuknya dari kaca, dari logam, dan dari karet. Ini tugas anak-anakku bekerja sama dengan ayah dan ibu untuk mencari, menulis di form yang ada saya kirim melalui WA Bapak ini. Nah, kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Tuliskan di tabel di bawah ini yang nanti saya share, saya kirim melalui WA. Melalui WA ini anak-anakku akan mengisi hasil musyawarah nanti kebersihan tentang lingkungan. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Misalnya ini, roll ini terbuat dari plastik. Juga ada roll ini juga dari logam. Ini penggaris juga dari logam. Ada juga yang terbuat dari kayu. Ini juga dari kayu. Semua ini merupakan itu untuk penggaris, pengukur suatu benda. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris yang ada di salah satu ini. Meter dengan singkatannya M, sentimeter yang ada singkatannya cm, sedangkan milimeter singkatannya adalah mm. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. 1 meter sama dengan 1000 milimeter. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. 1 meter sama dengan 1000 mililiter. Ya, 1000 milimeter. Nah, ini adalah contoh daripada ada soal yang nanti Bapak share pada anak-anak sekalian. Inilah pertemuan kali ini.
Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah membimbing kita, mengajak anaknya, memberi semangat melalui pelajaran hari ini, melalui pelajaran yang sekarang kita ikut hari ini, melalui WA yang setiap hari diberi semangat tanpa lelah. Ayah dan bunda membimbing kita semua. Mudah-mudahan kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna bagi bangsa dan agama. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita bersama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.